Nah, saya juga bilang nih, Hotman Paris tadi ngomong juga pasal 367 KUH pidana mengenai pencurian dalam keluarga. Dia suruh baca yang benar. Di situ diatur seperti apa pencurian dalam keluarga. Di sini sudah masuk ke dalam pasal 367. Nah, makanya saya bilang Hotman Paris itu benar-benar super goblok. Pasal 367 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berintinya adalah antara suami istri tidak ada istilah pencurian kalau tidak ada perjanjian pisah harta. Atau istri tidak bisa dituduh mencuri barang suami, suami tidak bisa dituduh mencuri barang istri karena harta tersebut adalah harta gonogini, artinya milik dia juga, milik suami, milik istri. Jadi tidak ada orang dituduh mencuri barangnya sendiri. Oke? Paham kamu? Sabtu 1 Mei 2021 seperti yang dikemukakan oleh para pengacara dari Hotman Sitompul adalah deadline terakhir di mana Desiree harus datang meminta maaf dan Hotman Paris harus dicabut kuasa hukumnya oleh Desiree, dan disitulah mediasi akan bisa berlangsung. Jika tidak, maka mereka pihak Hotman Sitompul akan memperkarakan Desiree kepada ranah pidana. Dan yang dipermasalahkan adalah pasal 367, pasal pencurian di dalam rumah tangga. Karena pihak pengacara dari Hotman Sitompul yakin bahwa Desiree telah mencuri harta dari Hotman Sitompul berupa banyak sekali yang dia pindah, perabotan-perabotan yang diambil dari rumah Hotman Sitompul dipindah ke rumahnya Ribu, dan juga ada dokumen-dokumen yang ada di berangkas serta katanya ada uang 10 miliar. Nah, menarik melihat reaksi dan cara Hotman Paris di dalam memberikan serangan atau memberikan tekanan baru kepada pihak Hotman Sitompul dengan gayanya yang tetap santai karena sudah banyak jam terbang dan pengalamannya. Hotman Paris memberikan pressure atau tekanan dengan cara-cara tertentu. Bagaimanakah caranya? Yuk kita simak video ini. Kita kupas-kupas tipis-tipis di Fakta Bang Pin. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap bentikan jarimu. Itulah kalau minggu depan hari Sabtu ini tidak dicabut juga kuasanya oleh Ibu Desiree, maka saya hari Senin akan melaporkan Ibu Desiree mengenai pencurian di dalam keluarga. Oke, langsung saja. Hari ini adalah hari Sabtu di mana deadline dari pengacara Hotman Sitompul sudah berakhir untuk jika Mami Tuku tidak minta maaf dan tidak mencabut kuasa hukum dari Hotman Paris, maka mereka akan melaporkan Mami Tuku atau Desiree ke pengadilan atas dugaan kasus pencurian dalam rumah tangga. Dan di detik terakhir, di hari terakhir setelah beberapa hari kemarin sepertinya tidak melakukan apapun, Hotman Paris kemudian melakukan serangan fajar. Ya, serangan dari Hotman Paris adalah langsung mengupload di akun Instagramnya soal pasal 367 yang dia sampai dikatakan super goblok karena tidak pernah membaca, dan kini dia bacakan pasal itu. Hotman Paris mengucapkan salam kepada seluruh pengacara muda seluruh Indonesia. Ingat, jangan lupa, jam terbang sangat menentukan kualitas cara berpikir legal minds Anda. Jam terbang sangat menentukan legal minds. Salah satu contoh yang anak muda, para pengacara muda harus tahu dari pengalaman praktik adalah pasal 367 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berintinya adalah antara suami istri tidak ada istilah pencurian kalau tidak ada perjanjian pisah harta.
Atau istri tidak bisa dituduh mencuri barang suami, suami tidak bisa dituduh mencuri barang istri karena harta tersebut adalah harta gonogini, artinya milik dia juga, milik suami, milik istri. Jadi tidak ada orang dituduh mencuri barangnya sendiri. Oke? Paham kamu? Nah, demikianlah Hotman Paris. Itulah yang dimaksud mungkin legal mind, yakni pikiran legal, di mana dia memberikan pressure atau tekanan tetapi tetap tidak akan terjerat hukum. Makanya untuk mengatakan itu dia gunakan kata-kata pengacara muda, tidak langsung menyerang pihak Hotman Sitompul. Karena jika dia langsung menyerang mungkin bisa dijadikan kode etik untuk menyerang sesama pengacara. Tapi Hotman Paris tidak. Dia seperti mengatakan itu kepada para pengacara muda. Para pengacara muda harus punya legal mind dan jam terbang. Intinya Hotman Paris memberikan warning bahwa dia jam terbangnya sudah luar biasa dibandingkan para pengacara yang lain. Kemudian selanjutnya dia mengupload pasal 367 yang isinya memang jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Jelas memang di situ jika suami istri belum mengadakan pisah, maka mereka tidak bisa dituntut pidana. Kemudian dia pada subuh hari tadi mengupload lagi video dia bertiktok dengan seorang gadis. Dalam captionnya dia mengatakan dia bukan istri Hotman. Misalnya contoh fiksi, kalau berlian Hotman dia ambil, hukumnya gimana? Kalau ya, bukan nuduh, hanya sebagai contoh fiksi. Tapi kalau istri Hotman ambil berlian Hotman, apakah itu pencurian? Ayo melek hukum. Hebat kalau ibu rumah tangga aja tahu bahwa hukumnya adalah istri atau suami tidak dapat disebut mencuri harta bersama kalau tidak ada perjanjian pisah harta. Paham kau? Nah, sekali lagi begitulah cara Hotman Paris. Dia hanya menggambarkan sebagai cerita fiksi. Dan di akhir captionnya itu dia menyindir, kalau ibu rumah tangga aja paham, masa pengacara tidak paham. Begitulah kira-kira sindiran menohok dari Hotman Paris untuk tim lawyer Hotma Sitompul.